Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Udah siap belajarnya belum nih? Udah. Udah. Oke. Udah kelihatan belum presentasinya? Udah, Mister. Oke, jadi hari ini kita mau belajar apa? Software. Iya, benar. Kalau kemarin kan kita udah belajar yang namanya hardware. Kalau kemarin kita belajar perangkat keras, sekarang kita belajar perangkat lunaknya. Oke. Yang belum selesai tugasnya selesaikan ya, yang tugas hardware kemarin. Nah, kalau di buku kalian ini, di buku informatikanya ada di halaman 69. Lanjut pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai perangkat lunak atau software. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, sama seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi biar kita belajarnya mudah, terus kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi biar nggak lama, kita berdoanya di dalam hati aja ya. Oke, nah silakan berdoa, dimulai. Amin. Oke, dah sekarang siap belajarnya, fokuskan. Jangan ada yang main-main lagi, nanti lagi ngomong bercandanya nanti. Sekarang kita masuk ke pembelajarannya, yaitu mengenai perangkat lunak atau software. Nah, apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Jadi yang pertama, jelas kita harus tahu dulu apa itu software. Nah, kalau perangkat lunak itu kan artinya, software itu bahasa Inggrisnya, kalau perangkat lunak itu ya bahasa Indonesianya. Tapi makna sebenarnya dari software itu kan ada lagi nanti, jadi kita harus tahu itu dulu. Nah, lalu yang kedua, kita akan mempelajari sistem operasi dan aplikasi. Nah, jadi software itu nanti terbagi dua, ada sistem operasi dan aplikasi. Dan yang terakhir kita akan membandingkan hardware dan softwarenya. Nah, jelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa itu software, sistem operasi dan aplikasi, lalu perbandingan antara hardware dan software. Nah, jadi software itu adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Kelihatan nggak yang dipresentasi, Sir? Nah, ini apa namanya nih kalau kalian lihat di film-film biasanya nih? Kayak hacker-hacker gitu kan? Nah, ini sebenarnya adalah kode-kode perintah atau instruksi. Jadi, software itu, aplikasi yang kalian gunakan itu sebenarnya adalah berisi tentang tulisan-tulisan atau kode-kode yang kalian lihat di presentasinya. Nah, jadi kode-kode berjalan ini merupakan kode-kode instruksi atau perintah. Nah, jadi itulah isi dari software yang sebenarnya. Maka waktu dijalankan barulah dia. Makanya ini dibilang perangkat lunak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, software ini dia bisa dilihat karena dia berbentuk tulisan gini kan, kita pasti bisa melihatnya. Nah, tapi software tidak bisa dirasakan secara fisik. Bisa nggak kalian pegang? Kalian sentuh tulisan-tulisannya itu kan nggak bisa kan? Makanya karena dia tidak bisa dirasakan secara fisik, dia disebut dengan perangkat lunak. Jadi kalau perangkat keras yang kemarin kan dia bisa dirasakan secara fisik. Nah, jadi yang pertama kita udah tahu kan bedanya, kalau hardware itu dia merupakan perangkat fisik komputer. Jadi fisik itu berarti ada wujudnya. Nah, kalau misalnya kalian pegang smartphone kalian,
Nah, ini kan bisa kalian pegang nih. Bisa kalian rasakan karena dia perangkat keras. Ya enggak? Nah, bisa kalian rasakan kan? Coba sekarang suruh kalian pegang ini Google Meet-nya. Gimana cara kalian pegang Google Meet-nya? Nah, itu yang kalian sentuh itu layar komputer, bukan Google Meet-nya. Coba sentuh Google Meet-nya, nggak bisa kan? Nah, makanya Google Meet atau aplikasi itu adalah perangkat lunak dari komputer. Jadi udah tahu kan bedanya? Kalau yang satu bisa dilihat dan dirasakan secara fisik karena ada wujudnya. Kalau perangkat lunak, dia bisa dilihat tapi tidak bisa kita rasakan secara fisik karena dia tidak ada wujud fisiknya. Nah, jadi software itu tadi adalah kumpulan perintah. Jangan salah ya, software adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, lanjut. Tentang hardware dan software. Jadi kalau misalnya diibaratkan, ya kalau kita bandingkan hardware dan software komputer itu seperti apa sih di tubuh manusia. Jadi kalau hardware itu dia ibaratnya bisa diibaratkan dengan tubuh si komputernya. Nah, jadi ini badannya nih. Nah, badannya kan kita bisa lihat badannya, kita bisa pegang-pegang badannya kan, kita bisa rasakan badan kita sendiri. Nah, sama seperti perangkat keras komputer. Jadi perangkat keras komputer itu bisa diibaratkan tubuh si komputernya. Terlambat. Iya, nggak apa-apa. Langsung ya. Yang terlambat tadi sebelum masuk. Nah, sama juga dengan ini yang terlambat tadi berdoa dulu sebelum belajar, lalu langsung lihat presentasinya. Oke, tadi balik lagi ke pembelajarannya. Kita sampai di hardware adalah tubuhnya si komputer. Lalu kalau software kira-kira bagian apanya dari komputer nih? Kalau dianalogikan atau diumpamakan dengan tubuh manusia. Coba. Ada kepikiran enggak kalau software? Jantung. Jantung. Ada yang bilang jantung. Terus? Bagian dalam. Ada yang bilang bagian dalam. Terus, ada lagi enggak? Kira-kira kalau diumpamakan. Kan hardware nih bagian tubuhnya nih. Hardware, ini hardware kita. Terus, kalau softwarenya bagian apalah kira-kira? Tulang. Ada yang bilang tulang. Tulang masih bisa dirasakan secara fisik. Ya enggak? Masih bisa dipegang-pegang tulangnya. Kalau jantung, kalau misalnya orang operasi jantung, masih bisa dilihat juga kan? Terus masih bisa kita rasakan. Kira-kira apa yang bisa dilihat, tapi tidak bisa kita rasakan? Sama lambung. Mata. Kalau mata. Mata masih bisa dilihat. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat adalah jadi software itu adalah pikiran dari komputer. Ya enggak? Kalau pikiran bukan otaknya, otak kan bisa dilihat, bisa kita pegang-pegang kan. Kalau misalnya otaknya, tapi software ini lebih ke pikiran dari komputernya. Gimana cara kalian pegang pikiran kalian? Bisa nggak? Nah, itu kepala kalian. Coba pikirannya. Kecerdasan kalian. Coba pegang kecerdasan kalian. Nah, kan nggak bisa. Makanya kalau software itu bisa diibaratkan dengan pikiran dari komputer. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi nih bayangkannya. Kalau hardware adalah bagian tubuh dari komputer. Kalau software adalah bagian pikirannya yang bertugas mengontrol dari bagian tubuh tersebut. Nah, nggak susah kan memahaminya kan? Jadi kalau kalian ada pertanyaan, langsung ditanyakan sama Sir ya. Nanti insya Allah kalau Sir tahu jawabannya, Sir akan langsung jawab. Oke, lanjut lagi. Nah, ada yang tahu fungsi software? Tadi kita udah belajar bahwa software itu adalah bagian pikiran dari si komputer. Kira-kira kalau yang namanya pikiran, fungsi dari pikiran apa? Untuk berpikir. Iya, untuk berpikir. Terus, untuk apa lagi?
bisa hidup atau komputernya bisa hidup. Nah, kalau misalnya tanpa pikiran, kira-kira bisa nggak kita menggerakkan anggota tubuh kita? Nah, jadi kayak robot gitu kan, diam aja gitu kan. Nah, kalau dengan pikiran kita bisa bergerak, menggerakkan anggota tubuh kita. Oke, kita bergerak. Terus kita bisa Nih. kita bisa mensinkronkan atau menghubungkan antara mata kita, terus tangan kita. Jadi, sama juga dengan fungsi software. Jadi, software itu adalah yang pertama, dia mendeteksi perangkat hardware pada komputer dan kemudian mengatur perangkat-perangkat hardware tersebut agar dapat bekerja bersama-sama. Nah, sama. Kalau seumpamakan dengan bagian tubuh kita, jadi kayak gini nih. Fungsi software itu kan seperti pikiran. Jadi, dia itu mendeteksi perangkat hardware pada komputer. Dia mendeteksi apa-apa aja sih yang terhubung sama badan kita. Kan ada kaki, ada tangan. Nah, jadi dia mengatur perangkat-perangkat tersebut, kaki dan tangan tadi, agar dapat bekerja bersama-sama. Contohnya saat gimana? Contohnya saat kita berlari. Nah, kalau kita berlari kan tangan kita bergerak, kaki kita juga bergerak. Nah, itu artinya kaki dan tangan kita bekerja secara bersama-sama. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau misalnya kita balik lagi ke komputernya, berarti si software ini mendeteksi perangkat keras apa aja yang terhubung sama komputernya. Misalnya ada mouse, terus ada printer, ada keyboard. Nah, itu kan dia mendeteksi dulu, oh ini nih terhubung dengan mouse dan keyboard. Akhirnya dia harus mengontrol perangkat-perangkat tersebut agar bisa bekerja bersama-sama. Jadi yang satu bisa gerakan mouse-nya, terus yang lain bisa pakai keyboard-nya gitu. Jadi nggak bermasalah atau nggak konflik nantinya dia. Terus apa lagi dia bilang? Nah, yang kedua, sebagai media untuk menghubungkan software-software lain dengan perangkat keras komputer. Nah, contohnya gimana nih? Jadi, kalau di komputer kalian atau di smartphone kalian, itu kan banyak aplikasi-aplikasi, ya nggak? Ada YouTube, ada Google Meet, ada Google Classroom, ada untuk buat dokumen. Nah, ada Microsoft. Pokoknya banyak lah kan di dalam. Itu kan software-software tuh, aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Nah, jadi si fungsi software yang lainnya itu dia mengontrol agar mereka itu saling dapat bekerja sama antara browsernya, terus antara Microsoft-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, dia menghubungkan software-software lain dengan perangkat keras komputer. Nah, saya kasih lagi nih contohnya. Misalnya speaker. Speaker itu perangkat keras atau perangkat lunak? Ayo, udah belajar kemarin. Nah, jadi speaker itu perangkat keras kan? Ya. Nah, kalau YouTube perangkat keras atau perangkat lunak? Perangkat lunak. Perangkat lunak. Nah, jadi fungsinya sekarang mengontrol nih, menghubungkan antara software dengan hardware. Jadi kalau misalnya kita pakai YouTube, jadi kalau kita pakai YouTube, kita kan buka programnya. Nah, terus apa yang keluar dari speaker kita? Suara. Nah, berarti itu terhubung antara perangkat lunak dan speakernya. Jadi antara YouTube dan speakernya terhubung. Sama juga waktu kita mengetik. Misalnya kita ketik pakai komputer nih. Nah, kita ketik di Microsoft Word. Mana yang perangkat kerasnya, mana yang perangkat lunaknya? Berarti kan perangkat kerasnya keyboard. Lalu perangkat lunaknya adalah Microsoft Word-nya. Jadi waktu kita mengetik, kita tekan huruf J, maka langsung dia mengetik, tampillah di monitor kita huruf J. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dia itu sebagai media atau perantara untuk menghubungkan software-software lain dengan perangkat keras dari komputer. Nah, yang ketiga, selain fungsi-fungsi tadi,
software juga sebagai pengidentifikasi program dan penerjemah software-software lainnya agar dapat bekerja sama. Jadi, kalau misalnya kita menginstal aplikasi, nah, jadi HP kita tuh harus tahu nih, oh ini aplikasi apa yang diinstal. Nah, apakah aplikasi YouTube, apakah aplikasi Google Classroom. Jadi makanya dia itu sebagai pengidentifikasi atau pengenal dari software-software yang kita install. Kan kalau misalnya dia nggak kenal sama softwarenya, bisa aja kita mau install YouTube, tahu-tahu yang terinstall Google Classroom misalnya. Atau kita mau install game, tahu-tahu yang terinstall Microsoft Word. Nah, itu kan kacau. Makanya dengan fungsi software ini dia bisa mengenali program dan penerjemah software-software lainnya agar dapat bekerja bersama-sama. Nah, itu tadi fungsi software. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kalian, software itu terbagi atas dua. Nah, jadi ada sistem operasi dan aplikasi. Nah, jadi ini biar kalian nggak bingung. Mana yang disebut aplikasi, mana yang disebut sistem operasi. Nah, sebelumnya kita baca dulu nih penjelasan dari sistem operasi dan aplikasinya. Jadi, sistem operasi atau OS, dia itu berfungsi untuk mengorganisir semua perangkat-perangkat yang terhubung dalam sistem komputer. Nah, jadi dia ini yang mengatur dan memanajemen semua perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer. Lalu kalau misalnya aplikasi adalah software komputer yang dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi software ini hanya dapat berjalan di atas sistem operasi. Jadi kalau nggak ada sistem operasinya, maka aplikasinya juga nggak ada nih, nggak bisa berjalan. Nah, contohnya apa antara sistem operasi dan aplikasi ini? Nah, jadi contoh sistem operasi itu adalah seperti Windows, Android. Kalau misalnya ada yang pakai Mac, berarti dia pakai Mac OS. Atau yang pakai iPhone, berarti dia pakai iOS. Jadi ini yang terinstall di smartphone kita, di laptop kita. Nah, fungsinya tadi untuk mengontrol aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi kalau nggak ada Windows, misalnya nggak ada Windows nih, atau nggak ada sistem Android di HP kalian, kira-kira bisa nggak kalian install aplikasi-aplikasi lainnya? Enggak. Nggak bisa kan? Makanya, jadi walaupun sama-sama perangkat lunak, mereka berdua ini bekerja secara berbeda-beda. Nah, kalau contoh aplikasi ya semuanya tadi, aplikasi-aplikasi yang bisa kalian install. Ada Microsoft, ada Word, Excel, ada PowerPoint, Google Classroom, Google Meet, game-game kalian itu, lalu pokoknya macam-macam lah yang di smartphone kalian dan di komputer kalian itu adalah contoh aplikasi. Sedangkan yang udah terinstall di dalam sistemnya itu disebut dengan sistem operasi atau OS. OS itu Operation System. Kalau yang Windows ini dia merupakan sistem operasional untuk laptop. Jadi laptop-laptop yang kita punya biasanya sudah terinstall dengan Windows. Kalau Android itu khusus untuk smartphone. Sama juga dengan iOS. Cuman beda perusahaan aja. Kalau yang pakai iPhone dia nggak pakai Android. Kalau yang pakai iPhone berarti dia pakai iOS. Kalau yang pakai Mac berarti dia pakai macOS. Ya, ada yang mau bertanya kah? Enggak. Oke, jadi perhatikan dulu ya. Nah, balik lagi ke tadi. Ingat baik-baik bahwa software itu dia terbagi atas dua, sistem operasi dan aplikasi. Jadi kalau sistem operasi itu berfungsi untuk mengorganisir semua perangkat-perangkat yang terhubung dalam sistem komputer. Sedangkan kalau aplikasi, dia juga termasuk software komputer, tapi software ini hanya dibuat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
Misalnya Google Meet. Google Meet kan berarti untuk video meeting. Kalau YouTube berarti untuk nonton-nonton video. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang udah ada tujuan spesifiknya atau pekerjaan tertentu dari aplikasi tersebut. Nah, software ini hanya dapat berjalan di atas sistem operasi. Nah, sistem operasi inilah yang berfungsi untuk mengontrol semua aplikasi-aplikasi dan perangkat-perangkat keras yang terhubung dengan komputer atau smartphone kita. Nah, jadi kira-kira udah paham kan? Nah, lalu kita akan menyimpulkan atau membandingkan antara hardware dan software. Jadi ini biar kalian paham perbandingan antara hardware dan software itu apa sih. Jadi kalian udah tahu tadi bahwa hardware berwujud fisik, sedangkan software tidak ada fisik atau wujudnya. Nah, betul nggak nih kira-kira nih? Yang satu mau berwujud fisik, yang satunya tidak ada fisik atau wujudnya. Contohnya kayak tadi, misalnya monitor. Monitor itu kan ada fisiknya, tapi kalau Google Classroom dia nggak ada fisiknya, tapi sama-sama bisa kita lihat. Lalu, nah, kalau kita bahas tentang bagian atau yang membangun dari hardware dan software tersebut, kalau hardware itu terdiri dari kumpulan komponen-komponen. Coba deh kalau nggak percaya, kalian buka mouse kalian atau handphone kalian atau keyboard kalian. Waktu kalian buka, kan banyak nih benda-benda kecil, ada yang namanya transistor, ada yang namanya kapasitor, resistor, pokoknya komponen-komponen elektronika. Nah, itulah tandanya bahwa dia adalah hardware. Tapi kalau software, kalau kalian buka isi software tersebut, dia bukan seperti ini. Bukan seperti kumpulan komponen-komponen nih, bukan seperti ini dia. Tapi dia adalah kumpulan kode-kode instruksi atau kode-kode perintah. Nah, inilah perbedaan antara hardware dan software. Lalu apa lagi nih? Nah, kalau untuk pembuatnya, hardware itu dibuat oleh ahli elektronika. Sedangkan kalau software dibuat oleh programmer. Jadi, kira-kira paham nggak perbedaan antara ahli elektronika dan programmernya? Kalau ahli Allah. apa? Kalau kalau ahli elektronika itu kan berarti dia bekerja dengan komponen-komponen elektronik tadi. Nah, ada yang namanya kapasitor, ada yang namanya resistor. Nah, terus kalau misalnya programmer itu dia bekerja dengan bahasa pemrograman. Ada JavaScript, HTML, PHP, dan CSS. Jadi ini adalah merupakan bahasa-bahasa pemrograman. Kalau ini adalah komponen-komponen elektronika. Nah, jadi yang buat ini adalah ahli elektronika ini membuat komponen hardware. Kalau misalnya yang membuat software adalah programmer. Jadi dia memprogram bahasa-bahasa pemrograman tadi menjadi suatu set instruksi atau kode-kode perintah untuk dijalankan oleh komputer. Jadi mereka ini saling bekerja sama untuk memudahkan kita sebagai pengguna komputernya. Nah, nih contoh-contoh hardware dan software. Kalau hardware kan ada seperti yang kita pelajari, ada mouse, ada monitor. Kalau software ada Google Classroom-nya, ada Windows-nya. Pokoknya ini perbedaan antara hardware dan software. Tapi jangan lupa di bagian hardware dan software ini mereka terbagi-bagi lagi. Kalau hardware terbagi atas apa? Ingat nggak yang kemarin kita bahas? Ada perangkat Ayo, perangkat apa? Inside dan outside. Input. Input dan output. Nah, lalu ada CPU atau processing unitnya. Lalu ada memorinya. Terus ada storage-nya. Terus ada perangkat
perangkat network atau untuk jaringannya. Kalau software terbagi dua tadi, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Jadi itu ya bedanya, walaupun dia sama-sama hardware dan software. Jadi hardware itu terbagi-bagi lagi, sama juga dengan software ya, terbagi-bagi lagi atas klasifikasi tertentu. Nah, kalau kita mempelajari tentang hardware dan software, jangan lupa hardware dan software ini harus digunakan oleh yang namanya brainware, perangkat pikiran atau perangkat otak. Siapa yang jadi brainware-nya? Jadi yang jadi brainware-nya itu adalah manusia. Ya, kita-kita ini. Jadi manusia ini yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer. Coba bayangin ya, ada hardware dan ada softwarenya. Hardwarenya bagus, softwarenya bagus. Mereka saling sama-sama bisa bekerja nih antara hardware dan softwarenya. Tapi nggak ada yang make. Kira-kira bisa berjalan nggak? Enggak. Nah, Enggak. nggak bisa kan? Contohnya Google Classroom. Google Classroom-nya sudah siap, laptopnya sudah siap, kameranya sudah siap. Tapi kaliannya nggak ada. Kira-kira bisa dijalankan nggak Google Classroom-nya? Enggak. Nah, makanya brainware itu juga penting. Siapa brainware-nya? Adalah kita sebagai manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakaian dari hardware dan softwarenya. Nah, makanya fungsi brainware ini juga penting. Makanya kita selaku manusia atau selaku brainware tadi harus menggunakan hardware dan softwarenya secara bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara menggunakannya dengan bertanggung jawab? Yaitu tadi, kita tidak boleh menyalahgunakan penggunaan hardware dan software. Banyak di zaman sekarang ini contohnya orang-orang melakukan penipuan online dengan memanfaatkan hardware dan software. Nah, itu salah satu contoh penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Terus, Oke, Ana jadi hacker, Ana pakai hardware, tidak bertanggung jawab. nah, contohnya tadi hacker. Hacker itu tidak bertanggung jawab, dia mencuri data orang lain pakai hardware dan software. Tapi kira-kira ada nggak hacker yang baik? Ada Pak. Kawan kita hacker. Anonymous yang baik. Anonymous itu hacker paling terbaik di dunia. Uang Jadi, dikasih keluarga. hacker itu dia bisa dibilang baik, bisa dikatakan baik jikalau dia itu memang bekerja untuk suatu tujuan mulia. Misalnya, hacker yang bekerja secara resmi untuk pemerintahan. Nah, fungsinya dia mempertahankan data-data penting dari negara kita. Nah, itu salah satu contoh yang bisa dibilang hacker tersebut adalah hacker baik. Jadi, selebihnya kalau hacker-hacker yang lain yang mencuri data orang lain, yang ngehack akun-akun orang lain itu merupakan hacker-hacker yang jahat. Karena dia sebagai brainware tidak bisa menggunakan hardware dan software secara semestinya. Dia menyalahgunakan dari hardware dan softwarenya. Oke, sekali lagi saya bilang ya. Kayaknya kalau kawan kita jaga akun kita. Nah, kalau misalnya itu berarti boleh dibilang hacker yang baik karena dia itu kan berfungsi untuk mempertahankan data agar data dari kita itu tidak dicuri orang lain atau tidak dihack sama hacker lain. Tapi Nah, Pak, Abang Roro beda. Abang Roro Hackernya kenapa? Ada orang bikin Ah. aplikasi, habis itu dia ngehack. Aplikasinya tuh aplikasi ngelindungin virus, habis itu dia disuruh ngehack aplikasi itu sendiri. Nah, itu namanya tester. Jadi, itu juga salah satu hacker yang baik. Kenapa? Mister, teman Ana tuh kan itu sering nge-hack akun orang di game tuh kan, dia sering ngambil akun orang. Nah, itu enggak boleh. Itu kan berarti, coba bayangkan kalau misalnya itu akun kalian yang diambilnya.
Kalian udah capek-capek main gamenya, udah naikin level, tahu-tahu dicuri sama orang lain. Udah di top upin pakai orang tua lagi, duitnya orang tua. Nah itu kan Kayak artinya, Ana sama Alka, Mister. Nangis fix. artinya itu kan Alka. brainware-nya Alka. itu, artinya brainware-nya itu tidak bertanggung jawab. Manusianya itu tidak bertanggung jawab. Mister Yahya, kalau Ya. kawan Alka Mister Yahya melakukan sebaliknya, kan dia kan jaga akun Alka, Kak kasih tahu password akun game Alka kan. Nah, kalau ada hacker yang coba-coba dihack balik, Nah itu juga boleh. Sama kayak tadi Roro bilang. Kalau Roro itu kan abangnya itu memang bertugas untuk ngetes. Jadi kalau ada program atau antivirus gitu kan, jadi dia disuruh ngetes nih. Dia sebagai hacker bisa nggak dia ngehacknya? Kalau bisa, berarti program tersebut belum aman. antivirus kan butuh virus. Namanya pernah Nah intinya sekali lagi saya bilang bahwa kalau kita sebagai brandware harus bertanggung jawab dalam menggunakan hardware dan software. Artinya kita nggak boleh menggunakannya secara sembarangan. Nah, ada lagi nggak nih? Nah, Alka, ingat dah Alka, pas Ana main FF kamu pencet akun gue. Hilang akunnya langsung. jadi Alka, Coba satu mau ke rumah dah. dengerin dulu apa kata Serni. boleh Bentar aja lagi. Lagi. Oke. Nah, oke, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Nanti lagi ngomong gamenya. Jadi kita udah belajar apa namanya tadi? Software atau perangkat lunak. Kalau minggu kemarin kita udah belajar namanya hardware. Jadi kita juga udah belajar pentingnya brainware. Jadi ada 3 yang udah kita pelajari. Ada hardware, ada software, dan brainware atau perangkat otak. Nah, untuk materinya hari ini saya rasa cukup. Jadi saya cukupkan sampai di sini materinya. Sebenarnya saya akan kasih tugasnya. Tugas baru, tapi banyak dari kalian masih belum menyelesaikan tugas yang kemarin. Jadi Dan doa Sriwijaya SD 182. ya, tugas yang kemarin jangan lupa diselesaikan juga ya. Ada beberapa dari kalian kan belum menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin tuh, selesaikan. Jadi kalau ada waktu nanti cek jadwal lagi, kemungkinan minggu depan kita ulangan harian. Oke? Jadi jangan lupa tugasnya dikerjain. Jadi saya rasa penjelasan saya cukup. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita keluar dari Google Meet-nya, coba kita luangkan waktu sejenak. Kita Karena di sini terus. kita berdoa sejenak untuk Rafa, para jangan keluar dulu, korban Ana mau ngomong sesuatu. korban Sriwijaya yang kemarin pesawatnya jatuh. Oke? Dah, luangkan waktunya sebentar untuk berdoa untuk mereka. Silakan berdoa, dimulai. Udah. Dah, oke? Wah, Semoga mereka yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Oke, bye-bye. Sir, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.